Kita sering lupa bertanya kepada diri kita sendiri, apa kabar diriku? Apakah saat ini engkau mengalami takut? Apakah engkau mengalami kekhawatiran? Apa kondisimu? Shalom Bapak dan Ibu semua, apa kabar anak-anak muda? Kita masih melanjutkan tema menang di dalam dan menang di luar. Dan hari ini kita masuk di langkah yang kedua. Di video yang lalu kita sudah membahas tentang langkah pertama bagaimana kita bisa menang di dalam dan menang di luar. Saya masih bacakan di Matius 22 ayat 37. Ini pesan Tuhan Yesus tentang hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk kita bisa menang di dalam dan menang di luar, kita perlu mengasihi Tuhan sehingga kita terhubung dengan Tuhan. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan akar iman yang kuat. Dan kita juga akan mengalami buah-buah dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita masuk ke dalam langkah yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari bedakan antara mengasihi dengan mengasihani. Mengasihani diri adalah perintah si jahat. Mengasihi diri adalah perintah Tuhan. Kita perlu mengasihi diri kita, merawat diri kita. Nah, dalam kehidupan manusia ada 3 fase. Yang pertama, waktu kita kecil, kita sangat bergantung kepada orang tua. Ini disebut dengan fase parent center, di mana kita bergantung kepada orang tua. Lalu kita bertumbuh besar dan menjadi dewasa dan kita masuk ke dalam self center. Artinya kita memiliki kemandirian untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Dan dalam proses kehidupannya kita belajar untuk masuk ke dalam fase yang berikutnya, yaitu God centered. Waktu kita memiliki kehidupan yang God-centered, berpusatkan kepada Tuhan, kita memiliki prinsip yang benar dalam kita mengasihi sesama kita dan mengasihi diri kita. Bapak dan Ibu, kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita punya. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Waktu kita bisa mengasihi diri kita, kita juga bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Poin di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi Tuhan. Dan tugas kita adalah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Waktu kita bisa membereskan apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita mampu untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang dapat kita lakukan untuk kita bisa mengasihi diri kita? Yang pertama adalah dengan cara merawat diri. Bapak dan Ibu, sering kali kita bertanya kepada orang, apa kabar? Shalom, bagaimana kabarmu? Jangan lupa ya, jangan terlalu stres ya. Kamu harus mulai berdoa. Sering kali kita bertanya kepada orang lain. Sering kali kita bertanya kabar mereka. Tetapi kita sering lupa melihat kepada diri kita sendiri. Kita sering lupa bertanya kepada diri kita sendiri, apa kabar diriku? Apakah saat ini engkau mengalami takut? Apakah engkau mengalami kekhawatiran? Apa kondisimu? Kita lupa bertanya kepada diri kita sendiri. Alkitab mencatat bahwa keadaan dalam manusia itu seperti rumah. Bapak dan Ibu, sering-seringlah masuk ke dalam rumah dalammu. Duduklah, nikmatilah ruang tamunya, nikmatilah keadaan rumahnya. Mungkin Bapak dan Ibu, waktu kita masuk ke dalam rumah manusia kita melihat ada barang-barang yang perlu kita buang. Mungkin ada yang perlu kita bersihkan, mungkin ada sampah-sampah yang perlu kita buang. Mungkin ada kondisi yang perlu kita rubah, mungkin tempatnya gelap, kita perlu rubah, tempatnya lembab, kita perlu bereskan. Periksa kembali keadaan rumah dalam hidupmu. Waktu kita bisa membereskan hal tersebut, kita akan memiliki kehidupan yang nyaman. Kita bisa menang di dalam dan kita juga bisa menang di luar. Nah, salah satu tokoh dalam Alkitab yang sering masuk ke dalam rumahnya adalah Daud. Daud sering bertanya kondisi dirinya. Dia sering mengeksplor apa yang dia alami dan menuangkannya kepada Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, merawat diri itu bukan berarti bermalas-malasan, melakukan hal-hal yang tidak produktif. Tetapi merawat diri adalah sebuah pekerjaan yang serius, pekerjaan yang perlu fokus dan energi. Sehingga kita mengalami kehidupan yang menjadi berkat bukan hanya untuk diri kita tetapi orang lain.
Waktu Bapak dan Ibu dengar sharing ini, pastikan engkau masuk ke dalam dirimu, merawat dirimu, dan membuang setiap apa yang mungkin kotor di dalamnya. Sampah-sampah, barang-barang yang tidak berguna perlu dibersihkan. Lakukan dengan segera dan kita bisa menikmati sebuah kondisi yang akan membuat kita hidup lebih berbahagia dan lebih bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, waktu kita mengasihi diri kita, kita perlu mengupgrade diri. Bapak dan Ibu, dalam hidup kita perlu melatih banyak hal. Ada 5 hal dalam kehidupan yang perlu kita rawat dan perlu kita upgrade. Yang pertama adalah sisi kerohanian. Yang kedua adalah emosi kita. Yang ketiga adalah intelektual kita. Yang keempat adalah sosial, kehidupan berhubungan dengan orang lain. Dan yang kelima adalah fisik kita. Kita perlu merawat dan mengupgrade. Kita perlu masuk dengan sengaja untuk melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan kapasitas kita. Kita mungkin perlu bangun lebih awal untuk kita bisa berolahraga, berdoa. Kita mungkin perlu menjaga makanan kita. Kita perlu mungkin melakukan latihan-latihan tertentu, masuk untuk belajar keterampilan-keterampilan baru. Hal-hal ini akan membuat kita semakin di-upgrade. Waktu kita semakin upgrade, kita akan memiliki kapasitas yang berbeda. Tuhan senang waktu talenta kita berkembang. Tuhan senang waktu Dia melihat talenta-talenta kita berbuah banyak. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana caranya kita bisa menang di dalam dan menang di luar? Ada 2 langkah. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Kita akan terhubung dengan Tuhan, memiliki akar yang kuat, dan memiliki buah-buah kehidupan yang luar biasa. Dan yang kedua, untuk kita bisa menang di dalam dan menang di luar, kasihilah samamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita merawat diri kita. Kita sering memperhatikan apa yang ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita punya. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Kita tidak mungkin mengalirkan air bersih dari kehidupan kita yang kotor. Kita tidak mungkin mengalirkan suatu motivasi, suatu semangat dari hidup kita yang penuh dengan semangat yang patah. Bapak dan Ibu, yang kedua adalah kita bisa melakukan upgrade diri sehingga kapasitas kita semakin berkembang, kapasitas kita semakin bertambah. So, Bapak dan Ibu, dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Kalau kita memiliki keinginan, kita memiliki kemauan untuk terus bertumbuh, Tuhan selalu akan ada bersama kita. Dan Dia akan membantu kita dalam pertumbuhan kita. Dan Dia akan memproses kita untuk menjadi seorang pribadi yang maksimal. Pribadi-pribadi yang menghasilkan aliran-aliran air segar. Dan pribadi ini menjadi terang dan garam. 2 hal yang perlu kita lakukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan kasihilah samamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Kita akan menang di dalam dan menang di luar lebih daripada seorang pemenang. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sudah belajar langkah yang kedua. Kami berdoa biarlah Engkau memberikan kami tuntunan untuk kami bisa sungguh-sungguh memiliki keinginan untuk merawat diri kami, mengupgrade diri kami, sehingga apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami ini menjadi sebuah sumber yang tidak terbatas, sumber yang berharga yang kami mampu kelola, kami mampu lipat gandakan dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala rahmat yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Dan kami berdoa biarlah hari-hari ini kami semakin bisa memberikan pengaruh kami, memberikan buah kami, memberikan terang dan garam dalam kehidupan orang lain. Dan kehidupan kami ini betul-betul sesuai dengan fungsinya dan kami mengalami kemaksimalan. Tuntun kami selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.